Ahlan wa sahlan wa marhaban jami'an. Selamat datang semuanya. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang isim isyarah atau dalam bahasa Indonesianya yaitu kata tunjuk. Kata tunjuk ini ada yang menunjukkan dekat atau ini, dan itu. Kata tunjuk ya, ada dua, ini dan itu. Ini menunjukkan dekat, itu menunjukkan jauh. Nah, baik. Sekarang kata tunjuk yang menunjukkan dekat dalam bahasa Arab ada hadza, artinya ini untuk laki-laki, dan hazihi artinya sama ini untuk perempuan. Baik, sebelum ke contoh untuk laki-laki dan untuk perempuan, Ibu akan menjelaskan dulu apa maksudnya untuk laki-laki dan bagaimana maksudnya untuk perempuan. Nah, di sini ada untuk laki-laki atau muzakkar, laki-laki disebutnya muzakkar. Ada muannas atau perempuan. Nah, apa itu muzakkar? Haza yang tadi kan kata haza atau ini untuk muzakkar. Muzakkar itu yaitu setiap nama untuk laki-laki. Pokoknya semua nama laki-laki itu muzakkar. Contohnya Faisal. Nih, Faisal nama laki-laki. Siapa lagi? Nama laki-laki Ahmad ya. Nama laki-laki. Contohnya lagi Jonathan, nama laki-laki, dan lain-lain, banyak ya. Selanjutnya, yang disebut dengan muzakkar atau laki-laki dalam bahasa Arab yakni kata benda yang tidak diakhiri huruf ta marbutoh. Nah, huruf ta marbutoh itu ini ta yang bulat begini ya kalau di akhir. Nah, kalau tidak ada huruf ini berarti disebutnya laki-laki. Contohnya kitabun. Ini tulisan Arabnya kitabun. Ini akhir, ini huruf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, setelah huruf ba, di sini tidak ada tak marbutoh. Berarti ini dikategorikan dengan muzakkar atau laki-laki. Nah, berarti tadi kata haza diperuntukkan untuk menunjukkan dekat, muzakkar lil muzakkar untuk laki-laki. Selanjutnya ada yang disebut dengan muannas atau perempuan. Apa yang disebut dengan muannas? Pertama, setiap nama untuk perempuan. Pokoknya setiap nama perempuan itu muannas. Contoh Adelia, Nisa, nih ya, Nisa, Adelia. Siapa lagi contohnya? Wanda contohnya ya. Wanda, kemudian Sela contohnya. Ini nama-nama perempuan semua ya, sudah ketahuan. Nah, selanjutnya kata benda yang diakhiri huruf ta marbutoh. Ini huruf ta marbutoh atau ini itu disebut dengan muannas atau perempuan. Contoh madrasatun. Nah, ini madrasatun, tulisan Arabnya seperti ini, madrasatun. Ini di akhir ada ta marbutoh. Berarti ini dikategorikan dengan muannas. Kemudian contohnya lagi saburotun. Nih, ini dia huruf akhir. Kan kalau huruf Arab itu menulisnya dari kanan terlebih dahulu ya. Ini dari sini kanan baru ke kiri. Ini huruf terakhirnya ada ta marbutoh, berarti dikategorikan muannas. Yang pertama, madrasatun artinya sekolah. Saburatun artinya papan tulis. Ini dikategorikan dengan muannas. Baik, kita masuk ke contoh. Nah, contoh kata tunjuk ini atau dekat untuk laki-laki. Contohnya ini Budi. Budi nama laki-laki ya. Berarti hadza Budi. Kalau nulis Arabnya seperti ini. Hadza Budi. Ada Budi.
Yang kedua, ini pulpen. Nah, haza pulpen bahasa Arabnya qalamun. Haza qalamun. Qalamun, pulpen. Nah, di akhirnya tidak ada tak marbutoh ya, berarti dikategorikan dengan laki-laki. Haza qalamun. Berarti inihnya memakai haza. Yang selanjutnya, misal apa ini? Mahaza. Apa ini? Mahaza. Jawab, ini buku. Haza kitabun. Nih buku disebutnya. Nah, ini mahaza. Mahaza apa ini? Haza kitabun. Buku juga huruf terakhirnya tidak ada tak marbutoh. Jadi untuk laki-laki memakai kata haza, kata tunjuknya. Nah, kemudian misalnya bertanya, siapa ini? Man haza? Bertanya begitu misalnya ya. Man haza? Siapa ini? Jawab, haza Budi, ini Budi, gitu ya. Selanjutnya misal bertanya, apakah ini Budi? Hal haza Budi? Apakah ini Budi? Hal haza Budi? Jawab, ya, ini Budi. Naam, haza Budi. Yang selanjutnya misal menjawab tidak atau bukan, ini Yadi. La haza Yadi. Begitu ya untuk penggunaan kata haza. Berarti setelah kata haza, setelahnya itu harus laki-laki atau mudzakkar yang disebut dengan laki-laki. Pertama, nama bagi semua laki-laki, dan yang kedua kata benda yang tidak ada tak marbutohnya. Baik, selanjutnya ini contoh untuk hazihi. Tadi kata tunjuk dekat ada haza untuk laki-laki dan hazihi untuk perempuan. Ini contoh untuk perempuan. Ini Aisyah misalnya. Hazihi Aisyah. Bahasa Arabnya, huruf Arabnya hazihi Aisyah. Aisyah tuh. Begini ya. Kemudian ini penggaris contohnya. Hazihi mistaratun. Ini penggaris. Oh ya, ini untuk Aisyah. Kebetulan Aisyah itu nama untuk perempuan dan di akhirnya juga ada tak marbutohnya ya. Tapi berarti jika ada nama perempuan, siapapun namanya, kata tunjuknya menggunakan hazihi atau artinya ini. Ini Aisyah, ini Nisa, ini Stella, ini Stephanie dan lain-lain contohnya. Kemudian ini contoh yang kedua, ini penggaris. Nah, penggaris dalam bahasa Arab mistaratun. Mistaratun. Nah, akhirnya ada tak marbutoh. Berarti kata tunjuknya menggunakan hazihi. Selanjutnya misalnya bertanya, siapa ini? Man hazihi. Kalau sudah jelas yang kita tanya itu adalah perempuan, berarti bertanyanya man hazihi, siapa ini? Jawab, hazihi Aisyah. Ini adalah Aisyah. Apakah ini Aisyah? Contoh selanjutnya lagi ya. Apakah ini Aisyah? Hal haza Aisyah? Ya, ini Aisyah. Naam, haza Aisyah. Naam. Naam, tulisan Arabnya seperti ini. Naam. Selanjutnya misal berkata bukan atau tidak, ini Fatimah gitu. Misalnya jawabannya, tila, hazihi Fatimah. La, hazihi Fatimah. Nah, jadi peruntukan kata hazihi ini pertama untuk menunjuk ini bagi setiap nama perempuan atau kata benda yang akhir hurufnya diakhiri dengan ta marbutoh, maka memakai hazihi. Seperti itu. Baik, selanjutnya kata
tunjuk atau isim isyarah yang menunjukkan jauh. Ada apa saja dalam bahasa Arab untuk menunjukkan jauh, yaitu zalika. Yang pertama zalika. Ini tulisan Arabnya, ini bahasa Indonesianya. Zalika, cara membaca bahasa Indonesianya. Artinya itu, untuk laki-laki. Sudah jelas ya tadi yang disebut laki-laki atau muzakkar dalam bahasa Arab. Pertama, setiap nama laki-laki. Yang kedua, setiap kata benda atau kata apapun itu yang tidak diakhiri dengan ta marbutoh. Baik, selanjutnya ada tilka. Tilka artinya itu untuk perempuan. Diingat lagi yang disebut dengan perempuan dalam bahasa Arab. Pertama, setiap nama perempuan. Yang kedua, setiap kata benda atau semua kata yang diakhiri dengan ta marbutoh. Ta marbutoh. Berarti dikategorikan dengan perempuan. Nah, untuk jauh ada zalika, ada tilka. Baik, kita masuk ke contoh. Contohnya, zalika Ahmad. Itu Ahmad. Gitu ya, contoh. Zalika Ahmad. Itu Ahmad. Contoh yang kedua, hal zalika Ahmad. Apakah itu Ahmad? Ini jika sudah jelas ada orang laki-laki. Misalnya kita lagi di jalan, pas lihat ada laki-laki, apakah itu Ahmad? Gitu bertanya ya. Misalnya yang menjawab, na'am zalika Ahmad. Ya, itu Ahmad. Atau misalnya kita bertanya, bukan bertanya ya, menunjuk, zalika kitabi. Itu buku saya. Zalika kitabi. Itu buku saya. Nah, di akhirnya tidak ada ta marbutoh. Makanya buku dikategorikan dengan muzakkar. Yang selanjutnya, hal zalika kitabi. Apakah itu buku saya? Jawabannya boleh na'am. Na'am zalika kitabi. Iya, itu buku saya. Boleh menjawab begitu, boleh juga menjawab la. Tidak, zalika kitabu. Zalika kitabu Stefan misalnya ya. Bukan, itu bukunya Stefan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, contoh kata tunjuk jauh atau itu untuk perempuan. Dalam bahasa Arabnya, itu bagi perempuan disebut dengan atau dibaca dengan tilka. Tilka ya. Tilka. Nah, ini huruf Arabnya. Contohnya, tilka Aisyah. Itu Aisyah. Tilka Aisyah. Nih, Aisyah itu nama untuk perempuan. Berarti menggunakan tilka. Tilka Aisyah. Itu Aisyah. Yang selanjutnya, hal tilka Aisyah. Apakah itu Aisyah? Kita bisa menjawab, na'am tilka Aisyah. Ya, itu Aisyah. Atau bisa menjawab, la tilka Fatimah. Tidak, itu Fatimah. Nah, untuk lebih jelas lagi, tadi contoh seperti madrasatun. Itu kan untuk laki-laki. Misalnya, tilka madrasatun. Tilka madrasatun. Nah, bagaimana cara mengetahui ini perempuan kalau menggunakan bahasa Indonesia? Kita lihat saja, biasanya yang perempuan itu terakhirnya ada kata tun, atau kalau dimatikan menjadi madrasah.
diakhiri dengan ha. Itu ya kalau dilihat dengan huruf Latin. Tapi kalau dilihat dengan huruf atau huruf Arab, yaitu menjadi dilihat tak marbutohnya ya. Tilka madrasatun. Itu sekolah. Nih ada taknya. Tak marbutoh. Atau contohnya lagi apa ya? Saburatun. Papan tulis. Nih, ini bentuk secara terpisahnya. Tak marbuto ini bentuk secara bernyatu ke huruf sebelumnya. Ini sama disebut tak marbuto. Baik, jadi kesimpulan untuk pelajaran isim isyarah kali ini, kita ibu tulis di sini ya. Isim isyarah atau kata tunjuk ada yang menunjukkan, ada untuk dekat, ada untuk jauh. Ini kesimpulannya. Untuk dekat, pertama ada haza. Yang kedua ada hazihi. Yang haza untuk laki-laki, LK laki-laki ya. Yang hazihi untuk perempuan atau PR perempuan. Yang jauh, kata tunjuk jauh sama ada dua. Pertama zalika, yang kedua adalah tilka. Zalika ini untuk laki-laki, yang tilka ini untuk perempuan. Nah, supaya mudah diingat, ibu tulis seperti ini. Contohnya pakai bahasa ini ya, pakai bahasa Indonesia. Haza kitabun. Haza kitabun. Untuk perempuan contohnya hazihi saburatun. Artinya ini hazihi saburatun, artinya ini papan tulis. Contoh untuk zalika yaitu zalika kursiyun. Zalika kursiyun, artinya itu kursi. Yang tilka contohnya tilka nafidatun. Tilka nafidatun, artinya
itu jendela. Baik, sampai di sini semoga bisa dipahami oleh semuanya dan bisa diingat dan bisa bermanfaat untuk semua. Sekian dari Ibu. Syukran katsiran lihtimamikum ilal liqa fi waktu akhir. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai bertemu di lain waktu.